Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam komando. Kita ketemu lagi dalam Komando Podcast hari ini dan mudah-mudahan hari yang paling menyenangkan untuk kita semua. Karena ya apa yang kita lihat hari ini 3 calon wali kota sudah pada mendaftar di KPU dan tertinggal 1 pada tanggal 6 nanti. Apa yang menarik? Tentu menarik setelah kita menyimak semua pidato deklarasi mereka. Semua menjanjikan tentang bagaimana Makassar ke depan dan bagaimana Makassar di tangan mereka. Tetapi hari ini kita ngomongin tentang program yang juga disiapkan oleh pasangan Munafri Arifudin dan Rahman Bando. Di studio sudah hadir narasumber saya, Andi Baharudin atau Andi Tiar. Dia adalah seorang peneliti, penulis, pengamat sosial, juga dosen pada Universitas Bosowa, dan juga pemerhati lingkungan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Ya, Doni. apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini saya lihat Anda agak tidak seceria kemarin gitu. Kenapa? Iya. Banyak tugas yang nggak selesai atau Jadi, hari ini belum minum teh mungkin? ya termasuk itu salah satunya. Belum minum teh, terus kedua dengan beban kerja yang cukup berat meskipun di tengah pandemi, tetapi ini adalah anugerah Om Don. Iya. Iya. Sebelum kita masuk ke topik, tapi memang ya kalau kita ngomongin apapun yang kita lakukan kalau kita nggak minum air panas dulu ya, entah itu sore atau apa, itu yang bisa bikin cooling down kepala kita yang habis macet kiri kanan terus masuk di studio. Kalau nggak ngopi nggak bisa mengalir gitu. Menurut Anda gimana sih? Betul itu Om Don. Iya, itu juga sebagai salah satu doping ya, salah satu doping yang bersifat alami. Paling tidak dengan menyentuh air panas itu setiap saat itu Iya. tenggorokan itu kayaknya plong gitu. Kayak plong ya. Iya, kayak plong sehingga memancing adrenalin. Memancing gitu. adrenalin, Iya, iya. untuk ngomong lebih bebas. Oke. Iya. Ya, yang kita omongin hari ini menarik ya, sebab pidato deklarasi kemarin ada menyentil tentang sarana UMKM di setiap kelurahan. Iya. Menariknya karena bisa nggak nih terrealisasi? Silakan. Iya. Jadi saya kira berbicara tentang sektor usaha mikro, kecil dan menengah, Ya. saya kira Pak Api itu adalah ahlinya. Nah, Pak Api itu adalah ahlinya, di mana beliau adalah seorang entrepreneur, latar belakang memang dari sektor usaha, terus kedua mempunyai kepedulian kemanusiaan yang tinggi dan kemampuan manajerial yang baik. Iya. Ya. Jadi kalau beliau mencanangkan program pembangunan sarana UMKM dalam setiap kelurahan, saya kira itu adalah bukan suatu hal yang mustahil. Mustahil ya. Iya, itu adalah sesuatu yang sangat rasional. Karena apa? Kondisi UMKM kita memang itu membutuhkan wadah dalam setiap kelurahan untuk menampilkan produk-produknya. Produk-produk. Iya. Bisa contoh konkret sarana UMKM? Ya, paling tidak ada sentra UMKM itu dalam setiap kelurahan. Ya. Sehingga masyarakat yang mempunyai usaha home industry, Home industry ya, bisa. terkait dalam industri kreatif itu bisa dapat ditampilkan di sentra UMKM. Saya kira ini adalah satu konsep yang sangat menarik, Om Don. Ya. Karena paling tidak ini bisa berkorelasi langsung terhadap konsep city tour, ya, konsep wisata kota. Ya. Ya, di mana orang bisa datang ke Makassar itu mengunjungi berbagai wilayah kecamatan yang memang mempunyai sarana-sarana UKM, sentra-sentra UKM. Sentra UKM. Iya. Ya, kalau saya melihat bahwa di Makassar 3 atau 4 bulan ke belakang ya, kita sudah banyak hadir kopi dingin ya yang dengan box yang di pinggir jalan. Iya. Hampir setiap sudut jalan ada ya. Iya. Orang jual kopi ataupun teh, susu yang dingin ya atau yang panas. Dan itu adalah ekonomi rakyat gitu ya, Iya. yang akhirnya ini yang mungkin bisa tertata dengan baik dan bisa dikelola dengan baik dan terorganisasi. Betul. Oke. Ini
memang faktor UMKM itu sudah teruji ya. UMKM itu sudah teruji di mana pada terpaan krisis ekonomi 98 itu UKM itu yang bisa bertahan ya. UKM itu yang bisa bertahan. Nah, ada prediksi ekonom ke depan bahwasanya prospek UMKM utamanya industri kreatif ini yang akan menjadi pionir dalam menopang ekonomi sebuah wilayah. Nah, sebenarnya Dekopin ya dan Kominfo itu sudah memfasilitasi. Itu di tahun 2017 sudah pernah ada program yang dicanangkan untuk mengakomodir itu kurang lebih 100.000 UMKM. Iya, di dalam satu program digitalisasi usaha gitu, digitalisasi usaha. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ya, pada saat kita harus membuat aplikasi ya, terus mengajak para UMKM masuk, itu adalah bukan sesuatu yang baru. Karena apa? Tahun 2017 Dekopin itu sudah memfasilitasi. Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana mengembangkan sumber daya para pelaku UKM. Itu. Ya, itu saya rasa yang perlu menjadi fokus perhatian di samping aspek pengembangan sumber daya manusia ya dari pelaku UMKM itu. Juga harus diperhatikan, paling tidak pemerintah kota harus memfasilitasi agar adanya sebuah sentra UMKM dalam setiap wilayah kecamatan. Kecamatan ataupun kelurahan. Jadi Anda yakin bahwa program sarana UMKM di kelurahan ini bisa terrealisasi? Ya, saya sangat yakin sekali. Itu sangat bisa terrealisasi. Jumlah UMKM kita sekarang ini Pak Don itu ada kurang lebih 16.000. 16.400 lebih UMKM di Kota Makassar. Baik, terus yang kedua ini perhatian khusus yang harusnya diberikan oleh pemerintah terhadap pekerja publik ya. Saya nggak tahu kemarin mereka diperhatikan atau enggak, tapi yang pasti bahwa ini menjadi acuan buat program Munafri Arifudin dan Rahman Bando apabila terpilih nanti, yaitu perhatian khusus pekerja publik. Ya. Menurut Anda gimana? Jadi perhatian khusus kepada pekerja publik mungkin saya hanya bisa men-stressing itu pada pekerja petugas kebersihan kota ya. Saya kira ini selama ini kita melihat bahwasanya itu kurang tersentuh. Makassar itu mempunyai petugas kebersihan untuk seluruh kota Makassar itu hanya kurang lebih 128 petugas kebersihan itu beberapa tahun yang lalu, entah mungkin sekarang sudah berkembang gitu. Tetapi aspek kesejahteraan mereka itu masih jauh. Inilah yang mungkin jauh di bawah. Iya, makanya itulah yang akan disentuh oleh Pak Apik. Kenapa? Karena persoalannya dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka, maka aspek kebersihan kota yang selama ini kita selalu diupayakan oleh siapapun pemimpin karena menjadi salah satu indikator adipura ya, saya kira itu menjadi prioritas utama. Nah, masalahnya adalah bagaimana bisa kebersihan kota itu terjaga pada saat petugas publik terdepan dalam hal ini adalah petugas kebersihan kota itu tidak pernah disentuh, kesejahteraannya, terus jumlahnya ya itu sangat minim sekali Pak Don. 128 pekerja petugas kebersihan kota dengan jumlah 128 orang yang menangani 15 kecamatan dengan luas wilayah kota yang begitu besar, dengan produksi sampah menghampiri 1.400 ton per hari di Kota Makassar. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu memang menjadi sebuah perhatian khusus ya. Kita berharap memang pekerja publik ini menjadi sebuah perhatian khusus dari pemerintah yang akan terpilih nanti siapapun ya. Kenapa? Karena dia adalah garda terdepan untuk kebersihan kota. Kalau Anda ingin katakan kota Makassar adalah kota yang bagus, ya itu harus kebersihannya harus terjaga. Selain itu, pekerja publik lainnya yang menarik adalah ojol. Dimana kita lihat ini adalah pekerja publik juga yang banyak mengingatkan masyarakat ojol ini, ojek online, karena kemudahan transportasi umum.
Oke. Eh, Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya hanya ingin menekankan Pak Don, bahwasanya Makassar ini adalah sebuah kota yang multikultural, Iya. ya, dengan masalah yang sangat multikompleks. Iya. Ya, maka dibutuhkan memang seorang pemimpin yang tidak hanya sekedar selalu bermimpi, tetapi paling tidak dia mempunyai keahlian khusus itu di dalam menyentuh masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang ada di Kota Makassar. Ya. Saya melihat bahwasanya Pak Api, ya, Pak Api ini adalah seorang yang memang betul-betul familiar dengan masalah humanisme, ya, masalah-masalah kemanusiaan dan kemampuan manajerial yang baik, ya, berdasarkan pengalaman beliau, ya, kalau kita lihat dari biodatanya, riwayat hidupnya itu memang berangkat dari usaha, ya, sebuah usaha yang kecil hingga besar, gitu. Terus kedua, ditopang oleh wakil Abdul Rahman Bando adalah seorang birokrat senior, ya, yang mempunyai reputasi pengalaman nasional dan internasional, ya. Terus kedua, bersih, visioner, ya. Saya kira ini adalah sebuah perpaduan yang sangat ideal. Ideal ya. Iya, sebuah perpaduan yang sangat ideal sehingga pada saat dia mencanangkan program-program unggulannya itu, di mana saya melihat itu sebenarnya sangat rasional, sangat rasional, sangat rasional. Karena apa? Karena dilatari dengan kemampuan beliau. Iya. Kondisi sekarang Makassar ini adalah membutuhkan pemimpin yang humanis, mempunyai kepedulian terhadap hati nurani dan aspirasi masyarakatnya. Dia harus berempati dengan persoalan itu. Oke. Saya kira udah konkret ya, karena waktu juga. Akhirnya obrolan ini kita sudahi. Banyak terima kasih sudah Terima kasih, di studio Om Don. Komando Podcast. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih juga semua untuk perhatian Anda. Insya Allah kita bisa ketemu besok. Dan jangan lupa Komando Podcast setiap hari hadir jam 17. Saya Don Dinar, salam komando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando.